Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisrina Alia Hanum dengan NPM 2301110210141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman pola migrasi ikan sidat Anguilla SP di Sungai Bakunase, yaitu di Kota Kupang, dengan fokus studi kasus dan rekomendasi pengelolaan berkelanjutan. Pertama, di sini ikan sidat merupakan spesies ikan dengan pola hidup heterodomus, di mana fase dewasanya berada di perairan tawar, seperti hulu sungai atau danau. Namun, ketika telah mencapai kematangan gonad, ikan sidat ini akan melakukan migrasi atau yang biasa kita sebut ruaya menuju laut untuk memijah. Saat musim migrasi tiba, ikan sidat yang hidup di perairan tertutup akan meninggalkan habitatnya dan mencari aliran sungai yang mengalir ke laut. Untuk di sini lokasi penelitian yang dituju yaitu Sungai Bakunase yang memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan ikan sidat. Kenapa? Karena langsung bermuara ke laut sehingga dapat mendukung sifat ikan sidat yang memerlukan migrasi ke laut. Namun, informasi mengenai pola migrasi dan dinamika populasi ikan sidat di Sungai Bakunase ini masih terbatas. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara dalam strategi migrasi ikan sidat di Sungai Bakunase sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi pengelolaan yang berkelanjutan. Outcome yang diharapkan melalui kajian ini yaitu untuk pemahaman yang komprehensif mengenai pola migrasi dan dinamika populasi ikan sidat di Sungai Bakurase, serta rekomendasi pengelolaan yang meliputi strategi, regulasi, dan upaya-upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sidat di Sungai Bakurase. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu studi literatur atau literatur review, yaitu dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti bisa dari buku ataupun jurnal dan laporan penelitian lainnya. Ini ada contoh ikan sidat. Selanjutnya, saya akan membahas hasil dan juga pembahasan. Yang pertama ini ada literatur review yang dikaji, yaitu eh, di sini saya mengkaji penelitian Nubatonis et al. Pada tahun 2020 untuk penentuan lokasi penangkapan ikan sidat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat. Masyarakat ini memberikan keterangan bahwa di lokasi tersebut terdapat potensi keberadaan ikan sidat. Kegiatan penangkapan ikan sidat dilakukan sebanyak 3 kali dengan waktu penangkapan yang dipilih pada malam hari. Pemilihan waktu ini sesuai dengan karakteristik ikan sidat yang melakukan migrasi pada musim penghujan. Untuk proses penangkapannya sendiri menggunakan alat tangkap pancing joran dengan umpan berupa perut ayam. Setelah ditangkap, ikan sidat akan melalui proses identifikasi untuk mengetahui jenis-jenis yang ada di Sungai Bakunase ini. Yang pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab mengenai kondisi lingkungan di Sungai Bakunase sendiri, yaitu Sungai Bakunase merupakan sungai yang mengalir di Kelurahan Bakunase di Kota Kupang dengan panjang kurang lebih 3 kilometer dari hulu hingga ke muara. Sungai Bakunase ini memiliki karakteristik yang baik dan dapat menunjang kehidupan masyarakat di sekitarnya. Untuk detailnya, Sungai Bakunasa memiliki substrat berbatu dan menjadi salah satu habitat bagi ikan sidat untuk tumbuh dan berkembang karena bermuara langsung ke laut. Intensitas debit air yang tinggi dari daerah hulu dapat menjadi pemicu bagi ikan sidat untuk melakukan migrasi. Kondisi lingkungan muara Sungai Bakunasi yang bermuara ke laut langsung sangat menentukan terjadinya proses ruaya ikan sidat. Untuk muara Sungai Bakunasa memiliki lebar kurang lebih 50 meter dengan kedalaman sekitar 20 sampai 70 cm. Untuk potensi keberadaan ikan sidat di Kota Kupang, yaitu di perairan Sungai Bakunasa sendiri, penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan di Sungai Bakunasa, yaitu pada bulan Maret hingga Mei 2019.
Hasil pengamatannya sendiri menghasilkan bahwa di kota Kupang atau di Sungai Bakunasi ini terdapat perairan yang memiliki sumber daya ikan sidat. Jenis ikan sidat yang berhasil ditemukan ditangkap di Sungai Bakunase ada Aungilla bicolor dan Aungilla marmorata. Eh, Tertangkapnya ikan sidat ini, ikan sidat yang tertangkap ada di dalam sedang di dalam fase alver yaitu dengan ukuran 34 sampai 38 cm. Hal ini menunjukkan bahwa ikan sidat yang sudah cukup dewasa dan siap untuk memijah akan melakukan migrasi dari perairan hulu menuju ke laut. Penangkapan ikan sidat sendiri biasanya dilakukan pada musim hujan. Pemilihan waktu penangkapan didasarkan pada fase bulan gelap dalam kalender lunar, sesuai dengan karakteristik ikan sidat yang melakukan migrasi pada musim hujan saat bulan gelap tiba, atau mungkin bisa dibilang ikan sidat itu nokturnal. Faktor lingkungan seperti kualitas perairan juga mempengaruhi terhadap keberadaan sumber daya ikan sidat. Ikan sidat sendiri merupakan ikan yang melakukan migrasi pada setiap fase kehidupannya, mulai dari fase glass eel yang bermigrasi dari laut ke estuari, fase alver yang bermigrasi ke perairan tawar, hingga fase silver eel yang matang gonad dan kembali bermigrasi ke laut untuk bereproduksi. Intensitas debit air yang tinggi dari daerah hulu dapat menjadi pemicu ikan sidat untuk melakukan migrasi itu juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sebaran ikan sidat di Sungai Bukunase. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, berdasarkan hasil pengamatan, di Sungai Bukunase ditemukan Anguilla bicolor dan Anguilla marmorata. Ya, untuk ikan sidat Anguilla bicolor sendiri memiliki ciri tubuh yang panjang menyerupai belut dan bersirip. Sedangkan Anguilla bicolor memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan Anguilla um, bicolor. Dengan demikian, kemunculan dan migrasi ikan sidat di perairan Sungai Bekunase terjadi pada waktu tertentu, yaitu dalam siklus tahunan atau musim penghujan. Untuk larva ikan sidat itu hanya melakukan ruaya atau migrasi pada waktu tertentu, sehingga pada musim kemarau tidak ditemukan larva ikan sidat maupun ikan sidatnya sendiri di Sungai Bekunase. Keberadaan sumber daya ikan sidat di Indonesia menjadi landasan penting untuk upaya pengembangannya. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan memetakan lokasi persebaran pola migrasi dan juga jenis ikan sidat yang ada di Indonesia. Kawasan yang terdapat jenis ikan yang dimintai pasar seperti Anguilla bicolor dan Marmorata berpotensi untuk menjadi lokasi penangkapan sumber benih dan kemudian dipelihara dalam kegiatan budidaya aquacultur. Kesimpulan, Kota Kupang sendiri memiliki potensi sumber daya perikanan ikan sidat khususnya di perairan Sungai Bakonase sendiri. Hasil penelitian menunjukkan ditemukan Anguilla bicolor dan Marmorata dengan ukuran sekitar 34 sampai 38 cm yang ditemukan dalam fase alpha atau sebelum mencapai dewasa. Keberadaan ikan sidat ini bisa dibilang mengindikasi bahwa Sungai Bekunas ini merupakan jalur migrasi bagi ikan sidat dalam siklus hidupnya. Untuk migrasi dan kemunculan ikan sidat terjadi secara periodik pada musim penghujan, tepatnya saat memasuki bulan gelap dengan intensitas cahaya yang sangat rendah. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik migrasi ikan sidat yang cenderung terhambat oleh paparan cahaya yang berlebih. Untuk memperoleh gambar yang lebih komprehensif mengenai potensi ikan sidat ini, diperlukan kajian yang mencakup rentang waktu minimal 1 tahun
agar bisa mengkomparasi musim penghujan dan juga musim kemarau melihat keberadaan ikan sidat. Hal ini bisa dikatakan penting karena keberadaan ikan sidat sangat dipengaruhi oleh faktor musiman ya, seperti sudah saya jelaskan tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.